Malam teman-teman, bertemu kembali dengan saya Eriadi. Para sahabat mentor, malam hari ini kita akan live berbincang-bincang bersama Pak Imam Wijoyo. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu leadership in crisis. Setiap daripada kita adalah seorang leader. Paling tidak kita adalah seorang leader bagi diri kita adalah seorang pemimpin bagi keluarga kita, ataupun kita dipercaya sebagai seorang pemimpin di tempat kerja kita, atau juga ada sebuah yayasan, bahkan di pemerintahan. Nah, di masa-masa krisis tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin. Banyak hal yang tidak dapat kita putuskan seperti dahulu kala di saat kondisi normal. Nah, kita mesti pikir dua kali untuk mengambil keputusan demi keputusan. Nah, malam ini kita akan bincang bersama Pak Imam Wijoyo yang dari Indonesia Winning Institute. Ya, saya akan menyapa kita semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk Christine, Bro David Bisain, Stephen Hartanto, Bambang, Pak Ivan malam, Swaib, Agatha, Pak Reski, selamat bergabung. Kita akan tunggu narasumber kita yaitu Pak Imam Wijoyo. Topik malam hari ini adalah leadership in crisis. Bagaimana menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di masa-masa krisis. Tidak mudah, namun ada juga leader-leader yang tetap berhasil. Kita mau belajar, kita mau bersama-sama berbincang di mana letak plus dan minusnya masa-masa krisis seperti ini. Malam yang sudah hadir, sebentar kita tunggu Pak Imam Wijoyo. Teman-teman sahabat mentor, sahabat tanya mentor, malam hari ini kita hadir bersama Pak Imam Wijoyo. Baik, untuk sedikit informasi, Tanya Mentor adalah sebuah wadah di mana kita bisa belajar dari para mentor. Ada slogan di Tanya Mentor adalah, Anda bertanya, mentor menjawab. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan malam hari ini, jika ada komentar dan pertanyaan, boleh dituliskan, diketik di kolom komentar di bawah ini. Sambil kita menunggu Pak Imam Wijoyo, teman-teman, di masa-masa pandemi ini, banyak para pemimpin mendapat tekanan yang tidak mudah menurut saya. Karena dari perusahaan sendiri menekan seorang pemimpin, diminta untuk bagaimana performanya, salesnya ataupun marketingnya harus menguasai dan harus bisa memenangkan market yang ada sekalipun pada masa krisis ini. Namun di sisi lain, leader ini timnya itu mengalami penurunan semangat atau mungkin merasa tidak mampu untuk fight dan berjuang di masa krisis ini. Nah, tidaklah mudah menjadi seorang leader pada masa-masa krisis. Nah, kita mau sama-sama berbincang. Bapak Imam Wijoyo, yaitu pimpinan dari Indonesia Winning Institute. Beliau sudah bergabung dengan kita. Malam Sis Yuliana, malam Tasya, Bapak Imam Wijoyo. Saya tunggu sebentar. Gambarnya masih berputar Pak. Suara Pak Imam sudah saya dengarkan. Sebentar saya setting sedikit kameranya. Malam Bu Lingling. Coba di pause Pak. Ditekan on off-nya. Di switch 2 kali. Halo. Oke. Halo. Yes, suara saya bisa jelas, Pak? Yes. Suaranya jelas. Oke, Terima kasih, teman-teman, terima suara kasih. saya jelas ya, suara Pak Imam jelas. Boleh kasih komentar, Bu Lingling, Bro Yakub. Selamat malam Bu Yuliana Ling. Bu Lingling ini adalah marketing properti, Pak. Wow, oke.
Asik, asik, Ya, asik. malam Pak Oh, Ivan. ada Ivan ini. Ivan ini mahasiswa saya ini. Oh iya iya. Asik, Nah, asik, ini asik, tidak asik. diragukan lagi untuk apa ilmunya dari Pak Imam ini ya, Pak Ivan ya. Oh, Tasya juga mampir. Baik, Halo, Pak. halo, halo, halo. Tasya, selamat Nah, malam juga Tasya. Ada Bro David ini juga ya. oke Pak Imam. Yes, Iya, Bro David. Pak Imam, yes, senang yes, sekali yes, yes. malam hari ini boleh berbincang-bincang kembali dengan Pak Imam. Kita kembali dengan Senang juga. topik yaitu leadership. Malam Yes, hari yes, ini yes. cukup menarik, Pak, yaitu leadership in crisis. Tidak mudah ya, Pak, menjadi Yes. seorang leader di masa krisis itu, Pak. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Nah, Tidak jadi mudah, gini, Pak, tidak mudah. sebelum kita memulai, Mm-mm. Pak, mung- Yes. sebelum kita memulai ke sana, Pak, mungkin bisa eh, menjelaskan dengan teman-teman dulu nih, Pak. Tadi saya sudah menjelaskan Pak Imam itu adalah chairman dari Indonesia Winning Institute. Nah, apa sih Pak Yes. Indonesia Winning Institute itu, Pak? Nah, mungkin bisa Oh, oke, diperkenalkan oke. dengan teman-teman. Iya, 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 iya. Jadi memang di saya ini memang backgroundnya adalah seorang trainer dan konsultan. Kemudian saya masuk ke dunia pendidikan, masuk di dunia perguruan tinggi. Ya bedanya cuman sama-sama mengajar, sama-sama mendidik, cuman yang satunya formal, yang satunya non formal, begitu kan? Begitu dimasuk di perguruan tinggi kan memang ini hal-hal yang formal, administratif dan lain sebagainya, begitu. Selamat malam Pak Yakub, ya salam kenal juga. Nah, apa namanya? Memang kemudian setelah masa jabatan saya selesai di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, saya jadi mikir apalagi nih panggilan saya, begitu kan? Karena dunia saya memang dunia pendidikan dan pelatihan. Lalu, oke, dari apa yang saya punya ini, saya juga berdoa, bergumul, mencoba mencari tahu apa sih, apa untuk season atau untuk musim berikutnya ini apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya terpanggil, kayaknya memang masih di dalam pembekalan atau mentransformasi bangsa ini, berpartisipasi sedikit lah, mentransformasi orang-orang di bangsa Indonesia ini melalui apa yang saya bisa, begitu kan, yaitu dunia training dan pendidikan. Nah, jadilah yang namanya Indonesia Winning Institute. Kita kepingin sekali begitu. Ketika sebuah perusahaan itu bertumbuh, yang bertumbuh itu sebetulnya bukan perusahaannya, tetapi orang-orang di dalamnya itu yang bertumbuh. Ketika orang-orangnya itu bertumbuh, Bro Eriadi, maka perusahaannya akan Yes. ikut bertumbuh, gitu kan. Jadi Benar, Pak. orang-orang di dalamnya tidak bisa berpikir secara egois. Ketika saya bertumbuh, enak perusahaan dong. Memang iya, begitu kan. Perusahaan harus dienakkan karena kita keberadaan kita memang harus jadi berkah kan begitu. Harus jadi Benar, berkat. Pak. Maka Benar sekali. dimanapun kita berada, kita tidak bisa berpikir secara pribadi. Jadi kita harus bertumbuh supaya divisi kita bertumbuh dan bisnis kita bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, sebetulnya kita juga memiliki potensi bertumbuh di tempat lain dan lain sebagainya. Benar. Nah, Benar. perusahaan juga demikian. Tidak bisa berpikir, wah kalau tim saya bertumbuh, enak banget dia, kita sekolahin dia, nanti kalau pergi bagaimana? Tetapi di zaman sekarang, mau tidak mau, kita harus menumbuhkan tim kita. Karena kita tidak bisa bertumbuh sendirian hari ini sudah, begitu kan? Nah, oleh Benar, karena benar. itu, ketika setiap individu di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu bertumbuh, maka di situ timnya akan bertumbuh, di situ perusahaannya akan bertumbuh. Nah, ketika perusahaan itu akan bertumbuh, maka perusahaan itu akan bertransformasi. Nah, ketika Yes. perusahaan bertransformasi, harapannya transformasinya itu di apa namanya? Dinikmati oleh masyarakat sekitar untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian Yes. ada Benar. perusahaan-perusahaan yang lain melihat, wow, kok keren sekali. Mereka juga akan bertumbuh, tertular, gitu kan. Jadi hanya Mm-mm. dari satu individu yang bertumbuh, maka akhirnya menjadi satu daerah itu bertumbuh. Harapannya nanti satu Indonesia bertumbuh pelan-pelan, gitu kan. Indah sekali Amin. kan, Pak Aryadi, Benar, Pak. ketika kita yang kecil ini benar-benar bisa sedikit aja berpartisipasi di dalam masa hidup kita untuk menumbuhkan sebuah perusahaan, menumbuhkan generasi, menumbuhkan negara ini, begitu. Melalui apa? Melalui training-training, melalui learning-learning bersama, melalui online learning, melalui coaching dan lain sebagainya, begitu. Nantinya memang kita kepingin masuk ke bagian apa namanya learning platform dan lain sebagainya, begitu. Intinya ingin menumbuhkan orang lah, begitu.
Pak Eriadi. Wah, yes, luar biasa Pak. Ini visi misinya dari Indonesia Winning Institute ya Pak Imam. Yes, 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 Pak, yes. berarti di Ya, dalamnya juga ada training para leader-leader begitu Pak ya, selama ini yes, Pak. yes, yes. Yang Nah kita Pak, lakukan ada, yang kita lakukan leap gitu. Yang kita hmm, transformasi itu leap. Jadi kebetulan expertise saya memang di dunia budaya organisasi, gitu kan, hmm, membangun budaya organisasi, mendevelop organisasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam membudayakan organisasi, membangun budaya organisasi ada 4 elemen yang kita bikin. Yang pertama adalah leadernya, hmm, leadershipnya, leadership transformasi. Yang kedua adalah etos kerjanya, etos transformation. hmm, Yang ketiga adalah yes, attitude-nya, sikapnya. hmm, Dan yang keempat ya, adalah professional and business-nya, secara bisnis modelnya. Jadi leap, hmm, semuanya di lingkupnya itu di leap. Jadi karena perubahan itu perlu didorong dari atas juga, selain juga dari bawah, yes, begitu. Tetapi inisiatifnya harus benar, dari atas, dari para leader ini tadi. Begitu, Pak Eriadi. yes, yes. Ya Pak Imam, ini Yes, pasti yes. banyak klien-klien yang para leader-leader, ada nggak yang menghubungi Pak Imam? Pak, ini waduh, kondisi krisis seperti ini Pak, tidak mudah Pak. Mungkin strategi-strategi yang lama, yang dulunya berhasil, sekarang sepertinya tidak tidak berguna, tidak working gitu Pak. Yes, 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 yes. Betul, Pak. Jadi ada beberapa yang kontak langsung, ada juga yang curhat melalui ketika kita melakukan online webinar begitu ya, Pak ya. Ketika Hmm, kita melakukan online webinar dan lain sebagainya, mereka sharing dan saya appreciate sekali mereka mau sharing, begitu kan. Karena saya khawatir ketika semuanya itu dipendam sendiri. Kadang-kadang itu gini Pak Eriadi, ada pikiran orang bahwa leader itu seperti Raja Wali, seperti elang. ya, ya, Maka ya, mereka benar. akan terbang sendirian, gitu kan. Hmm, Mereka akan terbang sendirian, dianggap begitu. Ini memang ada saat-saatnya memang kita terbang sendirian. benar, Tetapi ketika elang bertemu dengan elang, kan itu bisa curhat ya. Gitu ya. benar, Ketika benar satu Pak. elang dengan elang yang lain bisa terbang sama-sama, kan gitu ya, di area Saling, yang berbeda-beda kan begitu. Manusia tetap butuh begitu untuk hmm, cerita. Kalau misalkan kita kesepian, kita gigit lidah sendiri, kita bingung sendiri, pusing sendiri, aduh, kasihan hari ini benar-benar bro, adik-adik. Oleh karena itu saya appreciate ketika ada teman-teman yang mau cerita, dia bilang, Pak, aduh, berat Pak, begitu kan. Ada yang sempat cerita memang berencana untuk mem-PHK banyak karyawannya. Ada yang mau menutup karyawannya, perusahaannya. Tapi juga ada seorang wanita yang tangguh, dia bilang, Pak, saya tidak mau menutup usaha saya ikut keliling, Pak. hmm, Wow, itu perusahaan, wow, sebuah perusahaan kuliner, dia ikut mencari order. Demi siapa? Dia ngomong demi bisnis ini jalan, demi orang-orang karyawan ini juga bisa hidup. Ada yang begitu, ada yang apa namanya mencoba untuk merubah jam operasionalnya, macam-macam Pak. Memang banyak sekali yang pusing. Nggak cuman sebetulnya nggak cuman leader Pak. Eh, yes, dari leader, keluarga, yes, keluarga juga dampaknya juga besar Pak. Ketika benar, sebuah benar. apa income daripada bisnis itu kena Efeknya, dampaknya, maka hmm, bisa kena efek juga di rumah, begitu kan. Wong biasanya benar-benar. gini aja lah, Pak Eriadi, biasanya kita di rumah ini kan nggak 24 jam ya. Iya, Biasanya Pak. kan ada jam kerja, keluar kantor, dan lain sebagainya gitu kan, keliling dan lain Mm-mm. sebagainya. Iya, Sekarang benar. istri mungkin juga nggak tiap hari di rumah gitu kan. Atau kalaupun beliau 2 hari setiap hari di rumah, kita kan tidak. Nah sekarang setiap hari 24 jam di rumah itu aja bisa masalah loh. Gitu kan. Itu aja bisa Bertemu setiap masalah hari, loh. Pak. Iya, Pak. Bertemu setiap hari 24 jam. Biasanya kan ada apa-apa udahlah kita ada me time sendiri itu urusin sendiri yang lain. Maksudnya Yes. tidak bertemu secara langsung setiap saat begitu kan. Ada saat-saat kita mau cooling down sendiri dan lain sebagainya. Nah, begitu juga anak-anak begitu kan. Anak-anak juga 24 jam di rumah begitu kan. Nah, belum lagi ketika kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan seorang psikolog banyak juga yang tinggal bersama-sama misalkan dengan orang tua, yang tinggal Mm. bersama-sama dengan mertua, yang tinggal bersama-sama dengan kakak adiknya dan lain sebagainya. Wah, itu kompleksitasnya tinggi. Belum lagi tekanan-tekanan bisnis. Wah, itu jadi akhirnya mental kita semua nggak fit toh, Pak Eriadi. Iya. Akhirnya Pengaruh, Pak. cara pikir kita, betul, cara mikir kita juga nggak fit sudah. Dan sedangkan kita sekarang sedang didorong, diminta, dipaksa untuk punya pikiran yang fit.
Yes. membuat keputusan yang fit, betul ya Pak Yadi ya. Iya, Dan itu benar-benar. sulit sekali begitu kan, itu sulit sekali itu. Jadi seorang leader itu akhirnya menjadi beban tersendiri sebetulnya. Begitu. Nah, iya Pak. Memang memang sangat tidak mudah ya Pak. Begitu dengan tekanan dari katakan tadi dari rumah, tekanan dari belum lagi perusahaan meminta ini tolong dong inovasinya bagaimana supaya perusahaan ini bisa survive bertahan, jangan sampai perusahaan ini kolaps gitu. Iya Pak. Betul. Nah, ini Pak, Betul. jadi seorang leader di dalam krisis ini, nah menurut pandangan Pak Imam sendiri ini dibutuhkan sesuatu apa nih Pak sebagai seorang leader Pak untuk tetap Ya, bisa berjuang di tengah-tengah krisis ini Pak? ya. Jadi memang kita perlu sadari dulu bahwa setiap kita ini mengalami ujian hari ini. Semuanya Iya, sebetulnya. Baik itu iya, iya. seorang leader, baik itu seorang karyawan, baik itu seorang pebisnis besar, kecil, menengah, seorang dokter, seorang perawat, seorang guru, dosen, semuanya, semua lini profesi, bisnis, karyawan maupun bisnis dan lain sebagainya semuanya mengalami apa namanya ujian. Benar, Karyawan sedang diuji kesetiaannya. benar. Karyawan sedang dinilai tindak tanduknya, produktivitasnya di saat krisis ini oleh atasannya. Tetapi seorang leader atau atasan juga sedang diuji, sedang dilihat oleh karyawannya. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan seperti apa ini? Aku bahkan di PHK atau tidak ini? Mem-PHK-nya bagaimana ini? Anggun nggak mem-PHK-nya, gitu kan? Iya, Bagaimana mereka membuat inovasi-inovasi. Waduh, jadi kita depres juga. Belum pada waktu awal-awal COVID itu, sebelum PSBB kan waktunya bayar pajak toh, Pak Eriadi. Bulan iya, Maret April itu. benar. Kemudian dilanjutkan Laporan. dengan THR kan? Iya, Dilanjutkan dengan THR. Waduh, banyak yang pusing itu Pak Eriadi. iya, Teman-teman benar, bilang, benar. aduh Pak, ini gimana? Kemudian ditambah lagi, pemerintah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Mengingatkan terus. Supaya jangan Mengingat, lupa Pak ya. betul, betul. Mengingatkan terus. Setiap, apa itu ya, muncul kan di berita kan. Kalau nggak ini Iya. akan ada sanksinya ini, ada dendanya ini. Pengusaha, beberapa klien bilang sama kita, Pak Edi, aduh Pak, kalau kayak gini, kita seperti fighting sendirian. Iya, Pemerintah mengingatkannya cukup tegas begitu kan, kalau nggak begini harus begini, kalau nggak begini harus begini, meskipun sebetulnya bisa diomongkan kan begitu ya, benar. tetapi yang muncul di media kan bisa jadi tambahan stres begitu kan, belum lagi karyawan-karyawan, gimana ini nasib kita, kalau enggak gimana ini nasib kita begitu kan, dan lain sebagainya. Itu tekanan saat itu benar-benar kencang sekali Pak Edi. Banyak Benar, orang benar. yang benar-benar ada. Ya memang ada ya yang nakal begitu, maksudnya ya sudah, gua tutup deh, Iya, gua memang nggak bisa bayar, tutup deh sekarang. Ada yang dengan mudahnya memang bilang begitu, tetapi disitulah menunjukkan kualitas seseorang itu seperti apa kan begitu, kualitas itu seperti apa benar. terhadap Setuju. timnya kan Setuju begitu. Pak. Jadi akhirnya semuanya saling menilai, dan menilai-menilai ini sebetulnya sehari-hari sudah dinilai sih gitu kan. Cuman di masa krisis ini sepertinya semua sedang melihat matanya ke kita gitu kan. Ke para leader ini seperti apa ini begitu kan. Kemudian kita lihat, waduh, ini menarik sekali begitu kan. Oleh karena itu peran sebagai seorang leader, otot-otot leadership itu benar-benar diuji saat ini. Seperti yang saya selalu sampaikan, sebuah rumah akan kelihatan seberapa kokoh rumah itu ketika hujan tiba. Ketika hujan tiba Benar, kita baru tahu bocor-bocornya ada di mana. Nah, ketika benar, benar. krisis tiba, kita baru tahu bisnis kita ini bocornya di mana, diri kita bocornya di mana. Nah, kita perlu Yes. sadari itu dulu mungkin Pak Bro Eriadi. Jadi, kita perlu sadari yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa yang terjadi di luar itu juga mempengaruhi yang terjadi di dalam. Jadi sebuah kejadian itu impact-nya ada dua. Yang pertama adalah di luar diri kita, yang kedua adalah di dalam diri kita. Iya, benar. Dan orang seringkali berfokus dengan apa yang terjadi di luar diri kita, yang tidak bisa kita kontrol. Yes. Sedangkan di dalam diri kita, lupa ada bocornya tadi.
Benar-benar, Pak. Nah, seorang leader perlu mawas diri, bahwa dia perlu melihat ke dalam diri. Paling tidak ini pengalaman saya sih Pak Eriadi. Di masa COVID ini ketika punya masalah dan lain sebagainya, saya seperti diperhadapkan dengan diri saya sendiri. Musuh benar-benar dengan diri saya sendiri. Jadi semuanya kayak diri saya sendiri. Pusingnya itu dengan ego saya, dengan pride saya, dengan kepusingan saya, dengan keterbatasan saya, dengan kelemahan saya, dan lain sebagainya. Wow, Bu Cuwewe. Selamat malam, Bu. Terima kasih Ya, udah mampir malam. ini, Bu Cuwewe. Iya, halo Bu Cuwewe. Iya, dan Bro David ya, setuju. Iya, Zaman next normal ini beneran teruji nih, betul. yes. Ujian bener-bener. Dan ketika kita sadari siapa lawan kita lebih cenderung lebih tenang. Kita perlu tetap center nih, Pak Bro Eriadi. Maka Iya, kita tetap center, tetap pada value kita. Sebab jika tidak, wah, kita benar-benar apa ya, sangat mudah untuk bergeser gitu. Sangat mudah untuk bergeser. iya, Oleh karena itu, saya seringkali memberikan sebuah contoh itu seperti apa namanya telur mata sapi ya, telur iya, mata yes. sapi. Kalau ini di gambarnya kan begini, telur mata sapi. Ini kuningnya nih, gitu kan? Iya, iya Seringkali benar. kita fokus kepada putih telur, begitu kan? Mm-mm. Nah, kita perlu tahu kuningnya ini seperti apa, begitu kan? Nah, kalau di bukunya Stephen Covey, dia mengatakan ini adalah circle of control. Yang ini adalah circle of influence, circle of concern. Ini circle of influence. Mm. Circle atau lingkaran yang kita bisa mempengaruhi. Yang ini adalah circle atau lingkaran di mana kita tidak bisa mengontrol. Begitu kan. Mm-mm. Orang senang dengan kita, krisis ini akan berlangsung seberapa lama. Kita tidak bisa Yes. kontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap tim kita. Dan ini kejadian benar ini. Bu Triana, thank you sudah join. Wah, Iya, sama malam trainer Bu. ini. Wah, Trainer iya, senior selamat juga malam ini. Bu. Salam kenal Bu Tri. Nah, apa namanya? Kita ngomong tentang tim kita. Ada sempat teman-teman pengusaha yang sempat curhat bagaimana nih Pak? Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian saya sempat sampaikan ya, kalau saya Pak, ketika kita tidak tahu ada jalan apa lagi, yang bisa kita lakukan adalah jujur dengan tim kita, begitu kan? Benar. Disitulah value kita akan ini. Cuman memang Ya. kita perlu tahu yang mana yang bisa disampaikan, yang mana yang tidak. Bukan menutupi, tetapi ada karyawan yang memang tidak siap untuk mendengarkan berita-berita tertentu, begitu kan? Contohnya karyawan-karyawan yang nyinyir lah ya, dan yang belum dewasa lah. Itu berita bagus pun jadi jelek, begitu kan? Nah, kita perlu pilih, begitu kan? Tetapi kalau memang tidak bisa kita pilih, kita sampaikan memang. Karena memang dalam kondisi hari ini, kondisinya memang semuanya krisis, gitu kan? Nah, kita sampaikan, kondisi tim kita seperti ini. Dan memang terjadi, Pak Eriadi, saya nggak tahu, saya sempat cerita atau tidak ke Pak Eriadi. Ada yang mengatakan, saya akhirnya jujur, Pak. Saya nggak kuat lagi nih. Mau tidak mau sepertinya 30% harus kita lay off. Kita PHK. Dan apa yang terjadi ketika jujur? Karyawannya yang mengatakan, Pak, saya tahu siapa-siapa aja 30% itu kira-kira. Karena karyawan cuma 60, Pak. 30% kira-kira kan tahu yang mana yang nggak perform sehari-hari, kan tahu sebetulnya, begitu kan. Iya. Mereka bilang, Pak, kita nggak tega, Bapak melay off mereka. Gaji kita dipotong aja nggak apa-apa. Kita ganti aja model operasionalnya. Tetapi mereka tetap punya kerjaan dan mereka tetap kerja, Pak. Wah, Wow. ini justru dari tim, begitu kan? Luar biasa, Pak. Ini tim Betul. yang luar biasa Betul, bagi Pak. saya. Betul. Iya, tidak semua yang jujur menyampaikan apa adanya mendapatkan hasil seperti ini, Pak. Mm-mm. Tetapi pada intinya adalah kita perlu mulai melangkah dari apa yang bisa kita lakukan, kan begitu. Daripada kita berpikir ini COVID sampai kapan dan lain sebagainya, ya sudah kita berpikir hari ini mau apa yang bisa kita lakukan. Ya kita lakukan deh. Kuning telurnya ini apa yang bisa kita lakukan? Kita perlebar di sana. Mencoba masuk online. Hari ini kan kita juga seperti ini. Kita nggak akan melakukan seperti ini ya Pak. Saya nggak kenal Pak Eriadi nih. Kalau misalkan kita nggak ada COVID ya Pak Eriadi ya. Benar sekali, ya Pak kan? Imam. Pak Benar, Eriadi ada di Aceh. Saya ada di Iya. Surabaya. Dan hari ini kita dipertemukan. Kita bisa ngobrol, saling kenal. Karena COVID gitu. Benar. Sisi Kita bisa positifnya ngobrol di COVID sini. ini, Pak. Betul. Dan karena kita juga bergerak Pak.
Bayangkan ketika Betul. kita tidak bergerak, kita fokus sama yang putih tadi, akhirnya kita lumpuh dalam tanda kutip, kita berhenti. Lalu, dan banyak loh leader yang seperti itu, Pak. Berhenti. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia bingung, lalu dia berhenti dan tidak bergerak, dia menunggu, tetapi yang ditunggu tidak kunjung tiba. Yes. Ketika kita bergerak, akhirnya kita bertemu dengan teman minimal. Ketika kita bergerak, kita bertemu dengan insight-insight baru. Dan ketika kita bertemu dengan teman-teman, ternyata ada solusi-solusi baru yang mungkin bisa berhasil, mungkin juga nggak berhasil. Tetapi kalau kita punya solusi yang mungkin berhasil, ini kan ada pengharapan, toh, Pak. Benar-benar, Pak. Artinya ada jalan untuk kita jalankan gitu, Pak. Betul, betul. Daripada kita mau ngelakukan ini, nggak tahu gitu kan, kayak ada tembok begitu. Tembok tinggi sekali, kita nggak mau manjat nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Lalu tiba-tiba ada teman yang mengatakan, Pak, ini lo ada palu, palunya kecil, coba deh. Siapa tahu bisa nabrak tembok itu, begitu kan? Bisa kita pukul Iya. temboknya, ternyata bisa pecah. Atau ternyata masih perlu palu yang lebih besar lagi, ya nggak apa-apa, begitu kan? Betul, betul. Tapi paling tidak ketika kita menerima sebuah palu, kita punya pengharapan kan begitu ya. Iya, Daripada paling nggak ada tidak sama sekali. benar-benar ada pengharapan untuk menembus daripada tembok itu, ya Pak Imam. Betul, betul. Dan itu it matters loh Pak. Salah satu kebutuhan penting seseorang adalah punya pengharapan Pak. Yes, Ketika setuju, orang setuju. itu tidak punya harapan, berbahaya hidupnya Pak. Yes, Bisa benar. berhenti dan berhenti selama-lamanya ketika memang tidak bisa ditumbuhkan. Oleh karena itu, di dalam masa seperti ini, pengharapan itu penting. Dan mohon maaf, saya harus menyampaikan, ketika kita ngomong pengharapan, itu biasanya akan berkaitan dengan hal-hal spiritual, iman kita. Benar. And at the end of the day, hari ini iman kita pun sedang diuji. Benar, Pak. Yes, setuju, Pak. Memang Iya, Pak. satu sisi, Pak, menurut saya juga COVID ini adalah bagaimana yang kuasa sedang menguji kita supaya kita kembali berpengharapan kepada yang kuasa itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Tolak kanan kiri nggak ada lagi, Pak. Siapa-siapa, betul ya? Iya, benar, Pak. Nggak ada yang bisa tolong. Dulu Semuanya mungkin mengalami hal yang sama. dulu mungkin bisa berpengharapan kepada manusia, Pak. Tapi sekarang manusia sendiri juga mengalami kesulitan, Pak. Betul. Iya. Betul, Pak. Akhirnya kita dipaksa untuk melihat ke atas. Ya Yes. bagus juga sih kalau kita melihat ke atas kan begitu. Ya, akhirnya merefleksi kehidupan kita sendiri kepada yang di atas, Pak. Yes, mengembalikan kita kepada yang di atas. Maka dari itu saya sempat selalu mengatakan seorang leader itu kan ada posisi-posisi sepi. Yes. Ada posisi-posisi sepi. Ada yang mengatakan, Pak, apakah memang sebagai seorang leader itu selalu kesepian? Saya mengatakan tidak selalu. John Maxwell juga mengatakan, kalau Anda terlalu kesepian terus, jangan-jangan nggak ada yang ikut Anda. Jangan-jangan Anda tidak berelasi dengan bawahan Anda. Tidak berelasi dengan pengikut Anda. Sehingga Anda kesepian. Tetapi, kalau ini tambahan saya, bahwa ya, ada saat-saat sepi. Kenapa? Karena sebagai seorang leader, kita seperti punya visi yang bisa kita lihat, yang orang lain belum bisa lihat. Itu pasti Iya, kesepian. Ngomong sama Benar. orang lain belum tentu bisa ngerti, gitu kan. Kalaupun Benar. ngerti, belum tentu mau melakukan, gitu kan. Atau Betul, kalaupun nggak betul. ngerti, bisa jadi kita dianggap gendeng juga, kan begitu ya. Benar. Gila Pak Eriadi ini. Masa-masa COVID gini kepingin buka cabang ini, gitu kan. Padahal Iya, Pak Eriadi benar. ada alasan tertentu, begitu kan. Bisa Betul, betul. itu, ada pasarnya, kan begitu kan. Iya. Nah, hal-hal seperti ini. Di dalam masa seperti itu mungkin memang kita sepi. Tetapi kita tidak boleh terus kesepian. Karena kita terus perlu menyampaikan visi kita kepada bawahan. Iya. Dan yang paling penting adalah seorang leader perlu dekat dengan penciptanya. Maka ketika dia sepi, dia tidak kesepian. Wah, mantap, mantap, Pak. Benar itu, Pak. Pak, ini Pak, saya pernah mendengar begini, Pak. Kalau kita mau menang di luar, kita mesti menang di dalam dulu, gitu, Pak. Jadi paling tidak ya seperti Pak Imam katakan tadi, saya setuju. Ya, kita selama ini mungkin fokus di luar, kita tidak fokus pada diri kita sendiri, gitu, Pak Imam. Sehingga kita lupa akan diri kita. Nah, kita butuh satu ketenangan supaya kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan yang baik membangun tim, begitu, Pak. Nah, namun kita akan melihat di saat krisis itu datang, Pak, hampir 99% itu para pemimpin panik, Pak, kaget dan panik gitu, Pak. Nah, Betul.
otomatis dengan panik pasti tidak ada yang namanya ketenangan gitu Pak Imam. Nah, gimana sih seorang leader itu supaya di kondisi panik bisa tetap tenang begitu Pak? Iya, iya. Nah, gitu. Jadi gini Pak, Em, seorang loser, ada yang mengatakan gini, seorang loser itu fokus dengan winner di sebelahnya. Hmm, ya, Tetapi seorang winner itu fokus pada winning, yes, gitu paham. kan. Ya, Dia nggak bingung tentang orang lain, mm-mm. tetapi di lawan dia adalah dirinya sendiri. Maka dia fokus untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, begitu ya. Selamat malam Pak Yuli Mantono, thank you sudah mampir Ya, Pak. malam Pak Nah, Yuliwantono, salam kenal. di dalam sebuah buku menarik Pak, ada buku yang namanya The Leadership and the Art of Struggle. Wah, Bro Wah, Deki, masuk ini. ya Thank you, Bro Bro Deki. Deki, malam Bro Deki. Halo, Pak Yuli Mantono. Iya. Eh, Leadership and the Art of Struggle. Stephen Snyder. Beliau mengatakan, beliau ngambil dari sebuah buku juga. Ngomongnya ada dua macam mindset, Pak. Yang pertama itu adalah mindsetnya adalah namanya automatic mindset. Begitu ya. Yes. Automatic mindset. Automatic mindset ini berpikir begini. Ketika automatic mindset itu berpikir cepat, gitu, istilahnya begitu. Jadi ketika sesuatu terjadi, dia akan berpikir cepat, dan biasanya dia punya memori yang kuat, sehingga keluar intuisi. Ketika ada kejadian seperti A, dulu dia menyelesaikannya dengan cara A. Maka ketika ada Ya, kejadian A yang mirip dengan A, langsung pikiran ini langsung cepat ngambil yang A, langsung kita putuskan. ya. Padahal, contohnya begini, kita pernah mengalami krisis 98, begitu kan? Betul. Kita juga ada krisis tahun 2008, begitu kan? Yang paling berat pada waktu itu ada untuk sebagian kita yang paling berat itu 98, begitu kan? Ya, 2008 biasanya yang gede-gede maupun yang multinational company biasanya yang pengaruhnya lebih berat, begitu kan? Nah, betul. ketika misalkan kita ngomong 98, hari ini 2020 mengalami krisis, kita langsung mikirnya langsung 98, begitu kan? Oh, waktu itu kita melakukan ini. Langsung kita lakukan ini, begitu kan? Betul. Padahal hari ini krisisnya berbeda dengan tahun 98. 98 UMKM UMKM Indonesia masih bisa bergerak. 2008 juga masih bisa bergerak. Perusahaan-perusahaan yang perbankan yang besar pada waktu tahun 98 berat, begitu kan. Hari ini UMKM pun hancur karena dia Betul. dibatasi geraknya, begitu kan. Jadi yang namanya GDP ekonomi pun Indonesia juga turun, kan begitu. Betul. Pertumbuhan ekonominya juga turun. Jadi berbeda. Nah, tetapi automatic mind berpikir langsung krisis tahun 98 seperti ini, saya harus melakukan seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu mindset yang kedua, yaitu reflective mind. Gitu kan. Reflective. Kita ngomong tentang reflective mind. Kita perlu duduk dulu diam tenang. Men-challenge pikiran-pikiran kita yang sudah ada. Men-challenge asumsi-asumsi kita. Wah, nggak enak, ini perang di dalam diri. Kembali lagi tadi kita ngomong perang di dalam diri, toh? Ya, Perang di dalam diri ini. Biasanya begini, oke? Bisa jadi ini metodologinya berbeda nih. Logikanya berbeda nih. Krisisnya berbeda nih. Cari informasi dulu dong, begitu kan? Automatic mind nggak seneng. Karena automatic mind akan bilang, ayo krisis ini harus cepat segera diselesaikan. betul. Seringkali memang reflective mind ini disabotase oleh automatic mind karena reflective mind ini cara kerjanya pelan. Karena berdasarkan runtutan metodologi tertentu, yang automatic mind langsung cepat, begitu kan? Dan tidak sedikit para pebisnis yang punya automatic mind-nya cepat sekali. Intuisinya jalannya luar biasa. Sehingga dia langsung sabot ambil. Nah, saat-saat seperti ini kita perlu sadari bahwa kita punya dua mindset itu, Bro Eriadi. Bahwa kita duduk dulu diam, tenang. Tapi kalau Bro Eriadi sepertinya orangnya tenang, begitu kan? Jadi apapun yang terjadi pasti akan direfleksi dulu, begitu kan? Tenang, aman lah, Pak. Begitu kan? Jadi perlu tenang dulu. Atau ada bisa juga orang yang tenang tetapi bergejolak di dalam. Iya, kadang-kadang begitu juga, Pak. Jadi kita perlu melihat, enggak apa-apa, kita tenang dulu, diam dulu. Bagaimana caranya menenangkan diri, karena otak kita akan lebih bekerja dengan lebih baik ketika tenang. Ketika calm.
gitu kan. Ketika Yes, yes. kita tegang, pikiran kita banyak, kita nggak bisa tenang, nggak bisa jernih. Kita perlu clear mind, begitu. Maka kita perlu tenang dulu. Kalau memang hari ini tidak bisa punya solusi, tidur, Pak. Begitu kan. Kalau memang harus tidur, tidur. Begitu kan. Karena bisa Daripada merefresh diri kita. daripada lelah, Pak ya. Betul. Daripada insomnia, nggak bisa tidur tapi juga nggak dapat solusi. Begitu kan. Maka dia mengatakan sudah berdoa, serahkan kepada Sang Khalik, tidur. Begitu kan. Berbahagialah bagi Anda-anda yang masih bisa tidur hari ini, gitu kan. Banyak orang yang nggak bisa tidur, begitu kan. Tidur. Besok nggak ada, berdoa lagi, cari teman, dan lain sebagainya. Hari ini banyak hal, IG Live maupun webinar-webinar yang bisa kita ikutin, kemudian kita bisa dapetin teman-teman baru di sana. Kita bisa Iya. ngobrol-ngobrol, begitu kan. Sehingga Iya. bisa jadi kita dapat jalan baru, begitu kan. Oleh karena itu Betul. kita perlu tenang dulu. Kita perlu cari metodologi yang baru dulu. Baca buku. Hari ini banyak sekali kesempatan untuk baca buku. Melihat YouTube yang baik. Banyak sekali artikel-artikel dari Harvard misalkan. Dari mau Harvard, mau dari banyak lah. Gitu kan. Artikel-artikel, tulisan-tulisan yang baik-baik sekali. Begitu kan. Nah sehingga itu memberikan kita masukan-masukan, asupan-asupan yang bergizi untuk men-challenge automatic mind kita. Yes, yes, Nah, yes. semoga dengan ketenangan itu terjadi, maka kita benar-benar aware. Dan kita bisa accept. Yang penting kan accept ya, terima dulu. Bahwa Iya, kita perlu terima, kan di sini ada. Kita perlu friendship with reality. Gitu kan. Kita perlu berteman dengan realitas kita. Ketika kita ada krisis, realitanya seperti ini ya seperti ini, kan begitu. Kita tidak Betul. bisa menipu diri kita. Semakin kita menipu diri, menyangkal diri, juga semakin kita nggak dapat apa-apa. Semakin Iya. kita akan berat, kan begitu. Diterima, omset turun, semuanya harus diterima. Dan mungkin berikutnya ada 3 hal yang bisa kita dalami lagi. 3 hal ini, yaitu 3 hal ini. Ada 3 ini. Change, ini nggak kebalik ya, bro ya? Kebalik, Pak. Kebalik ya? Oh, Ah. oke, nggak bisa ya berarti ya. Oke. Kalau begitu saya ngomong, ini change, perubahan. Ya, change. Yang ini tension, Ya, tension, ketegangan. Yang ini out of balance. Wah, auto balance. Oke. iya. Ini yang membuat leader itu struggle, Pak. Mari kita breakdown, begitu kan? Ini yang membuat kita struggle. Apa itu struggle-nya? Ketika sebuah situasi terjadi, maka biasanya perlu perubahan. Ya, betul. Perubahan biasanya disebabkan perubahan yang eksternal dan internal. Perubahan eksternal ini terjadi biasanya langsung diperhadapkan kepada diri kita dan kita nggak siap, kan begitu ya? Nggak ada yang siap, bro. Jadi dengan COVID itu gitu kan. Betul. 1 hari sebelum pemerintah meminta kita untuk karantina di rumah, saya masih ikut acara besar di Surabaya waktu itu. Saya masih jadi salah satu pembicara dan lain sebagainya, masih ketemu banyak orang waktu itu. Begitu kan, sebelumnya masih di luar kota. Begitu hari itu selesai, sudah hari itu terakhir sudah, kemudian harus di rumah. Itu kaget loh, begitu kan, perubahan. Itu masih tidak bisa terima juga, Pak ya? Nggak bisa terima. Yang namanya deal-deal, training iya. itu Iya, reschedule, cancel, nggak jadi. Ada yang reschedule-nya nggak tahu sampai kapan, begitu kan? Betul. Waduh, banyak sekali. Itu, aduh, sampai bulan April, Mei itu banyak yang reschedule, gitu kan? Yang membuat kita mikir, waduh, ini, begitu kan? Sudah kita perjuangkan capek-capek itu, Pak ya, untuk dapat appointment itu ya. Ya, puji syukur beberapa masih bisa digeser ke online, begitu kan? Dan lain sebagainya. Tetapi perubahan itu akhirnya membuat kita kaget. Dan yang kedua, perubahan itu membuat kita tegang. Karena kita nggak tahu ke depan ini seperti apa. Betul. Ketegangan ini membuat kita tensinya naik, begitu kan? Tensinya naik. Nah, ketika tension ini naik, bisa jadi cara pikir kita tidak maksimal, respon kita juga tidak baik, keputusan kita juga tidak bisa maksimal, badan kita mulai nggak enak, Betul. mental kita juga mulai capek hati, gitu kan? Iya. Dan lain sebagainya, tensinya tinggi, gitu kan? Begitu ketemu anak online di rumah juga,
Kemudian dia bilang, Papa, tugasnya nggak selesai ini. Wah, kerjaan saya juga belum selesai, begitu kan? Tuntutanku juga Benar-benar belum selesai nih, begitu kan? Woi, tensinya tinggi, makin stres sih. makin stres, betul. Belum kemudian istri nanya ini gimana ini? Waduh, ya apa iki gitu. Oh, bahasa Surabayanya itu gimana? Iya, iya, iya. Aduh, gitu kan. Yang biasanya selama ini kepala pusing, ini pusingnya bisa 3 kali lipat kan begitu. Karena Ya, betul, tensinya betul. naik, Pak. Betul, betul. Tensinya naik. Iya, nah ini teman-teman, ini satu ilmu. Kalau tensi kita naik, IQ itu kita turun, Pak ya. Makanya kebijakan atau keputusan sering salah gitu, Pak ya. Betul. Karena energi mental kita dan emosional kita nggak fit. Wah, asik juga kalau ngomong energi ini tadi gitu kan. Nah, kemudian tensi kita tinggi, nggak bisa tidur. Atau Iya, makannya nggak teratur. betul. Akhirnya keseimbangan hidup kita kacau. Iya, Out of berem. balance. Betul. Akhirnya makan mungkin terlalu banyak, atau makan terlalu sedikit, atau makan terlambat. Akhirnya tidur juga nggak bisa tidur, istirahat kurang, makin uring-uringan. Iya, Masalah menjadi semakin berat lagi. Dan seolah-olah akhirnya menjadi masalah ini sepertinya diri kita sendiri yang menghadapi gitu. Hanya diri kita yang menghadapi. iya, betul, betul. Begitu. Ini Padahal semua saya orang menghadapi gitu, Pak. betul, padahal semua orang Iya, menghadapi. tadi Lah, terputus, Pak. celakanya Pak, iya terputus ya tadi ya. Celakanya Pak Sebentar, Pak Eriadi, ya. iya, celakanya Pak Eriadi, kita ini tinggal di rumah kan, di karantina Iya, di rumah. Kita nggak lihat orang lain pusingnya. iya, betul. Padahal mereka pusing, tapi pusing di rumah masing-masing kan. Iya, semua semua masing-masing pusing gitu. Betul. Kalau kita nggak kontak dengan teman-teman, kita nggak tahu mereka pusing. Bisa jadi IG-nya, bisa jadi medsosnya masih hal-hal yang keren itu. Betul, betul, betul. Nah, ini Nambah teman-teman pusing juga lagi ya. gitu. Betul, betul. Berarti lebih baik ada Iya. kontak dengan teman, Pak ya, pada saat kita Baik juga. betul-betul pusing, Pak ya. Walaupun saling sharing Betul. pusingnya gitu, Pak. Iya, iya. Kadang-kadang juga nggak dapat ini, nggak dapat solusi juga nggak apa-apa begitu. Halo Pak Januar, Pak Iya, Angga Pak Jan. Trapsila, Pak Januar, wah orang-orang hebat ini, Ya. Wah, orang-orang Surabaya halo semua ya, ini, selamat malam. trainer-trainer Nah, ini semua ada ini. sis Sujarno dari Medan ini, Pak. Jadi, oh dari Ya, Medan, halo oke oke oke, sis. Ya, ini sis thank luar you thank biasa, you, Pak. halo sih, salam kenal. Iya iya, iya betul Pak, pusing. Jadi kadang-kadang ada betulnya juga kontak, begitu kan. Meskipun ya kita tidak bermaksud untuk menyedot energi mereka ya. Cuma maksudnya Yes. kita sharing, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Supaya apa paling tidak kita tahu lah. Tapi kan ada orang yang stres langsung mengunci diri toh Pak. Betul, betul. Nah ketika mengunci diri ini kan akhirnya seperti diri kita itu sendirian bener-bener gitu kan. Jangan mengunci diri. Iya. Makin Ada waktunya tertekan, Pak memang itu. kita, betul, ada waktunya kita mengunci diri untuk reflektif tadi, tapi ada waktunya kita Yes. tetap keluar, ngobrol. Nah di saat Benar. seperti ini loh Pak Eriadi, topeng kita, image yang kita bangun, segala hal yang kita bangun, itu seperti diruntuhkan semua. Kalau bayangkan kalau itu semua diruntuhkan, kalau kita itu benar-benar pegang kuat-kuat image kita yang terlalu hebat, kuat, keren, luar biasa, omset tinggi, bisnis luar biasa, hari ini diminta untuk mengakui iya, saya tidak ada apa-apa. Ini tantangan luar biasa. Tetapi begitu kita bisa mengakui tension kita, mengakui ketegangan kita. Kenapa sih kita tegang? Cari tahu. Jangan-jangan Iya. problemnya di dalam diri kita. Betul. Ketegangan karena kita sedang pegangin yang selama ini kita sanjung-sanjung kan begitu. Mungkin pendapatan kita, kekerenan kita, kesuksesan kita. Hari ini pegangan itu hilang. Waduh, goyang. Nah, menarik ini, Pak. Pak, ini kan, nah, dengan begitu kita kan cari-cari terus di luar itu, Pak. Solusinya apa? Maksudnya cari apa sih masalah di luar? Ternyata dalam diri kita sendiri, Pak. Bagaimana sebenarnya untuk menyadari itu, gitu, Pak? Gimana Iya. isyarat-isyarat? Oh, ternyata
ternyata di dalam diri saya gitu Pak. Gimana kita melihat hal tersebut Pak sebagai seorang Iya, leader gitu? iya. Oleh karena itu seorang leader perlu yang namanya self awareness, kesadaran diri, kepekaan diri. Seorang leader itu sangat penting untuk mengenal dirinya. Contoh misalkan, saya kalau lapar, kelaparan, bisa cepat marah, Pak. Ya, sama Bisa Pak. cepat marah. Sama ya. Sama Pak. Ada yang enggak kan, ada yang diem, Ya. gitu kan. Kalau saya cepat marah, kudu marah gitu kan. Atau apalagi capek. Dulu saya nggak tahu, Pak. Tetapi lama-lama istri saya yang mengatakan gitu. Udah, kamu lapar ya? Iya, kok tahu kamu? Gitu kan? Iya, soalnya kamu lagi ini. Ayo, makan dulu. Udah, nggak usah diskusi. Makan dulu aja. Bener, Pak. Habis makan, lebih tenang, lebih enak kan begitu. Itu kan sebetulnya Betul. normal. Betul. Tetapi ada yang tidak sadar akan hal itu ketika dia sebetulnya lapar. Nah, kalau lapar fisik saja kadang kita tidak bisa sadar, apalagi ketika kita lapar mental, lapar emosional. Bisa jadi ketika kita ini menghadapi krisis, menghadapi tekanan, kita kepingin sekali, membutuhkan sekali di rumah didengarkan hugging dengan istri kita. Tetapi karena kita tegang sekali, kita nggak sadar kita butuh kasih sayang. Hugging ini tadi, gitu kan. Oleh karena itu, yuk kita hug istri kita masing-masing kan begitu ya. Kita ingat Betul. itu. Nah, Iya. hal-hal ini kan kita perlu itu perjalanan Pak Eriadi. Yang mana kita perlu melihat, iya ya, ketika saya seperti ini, saya perlu ini. Ketika seperti ini, saya perlu ini. Tadi saya sebelum ini kan saya juga meeting. Ada brother saya juga mengatakan, ya bro, kita capek. Udah kita cari di satu tempat yang rendah COVID-nya, kita keluar kota di Jawa Tengah, gitu kan, cari yang villa yang agak jauh, kita bawa makanan sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya harus keluar deh, gitu kan. Ada yang begitu. Nah, itu ada salah satu cara, begitu kan, yang mana dia coba ini. Mungkin cara buat kita berbeda-beda, begitu kan. Cara buat kita berbeda-beda. Tetapi kita perlu kenali diri. Semakin kita kenal diri, semakin kita tahu cara menghandle diri kita. Kadang-kadang itu kita hanya membutuhkan hal yang simple, tetapi kita ini tidak mengatakan dengan baik. Iya. Karena tidak mengakui Begitu, tadi Pak. Betul. Kita itu sebetulnya kepingin, butuh misalkan dihug, dipeluk oleh istri, tetapi kita tidak tahu cara mengatakan-katakannya. Kok aneh sih saya minta hug? Akhirnya jadi nggak dapatan itu, akhirnya uring-uringan kan begitu. Iya. Ini hal yang simpel ya. Iya Pak, memang saya pernah mendengar satu riset itu Pak. Orang yang setiap hari itu dihak dengan pasangan hidupnya itu mentalnya jauh lebih kuat daripada mereka yang tidak mendapat pelukan daripada pasangannya. Pak. Yes. Oleh karena itu kita bagi Anda yang sudah punya pasangan, hak Ya, sesering ayo. mungkin. Ya, ayo teman-teman ya, sahabat-sahabat Tanya Mentor. Mulai besok pagi, ayo kita hak, mulai kita merasa gundah, gulana, galau gitu. Ayo kita hak dulu gitu. Ya, paling tidak melepas sedikit kebutuhan Yes. emosi kita gitu ya mungkin Pak Imam ya. Yes. Salah satu cara itu adalah yang perlu kita pahami itu adalah ketika krisis tiba, kita itu adalah perlu keep moving. Yes, oke, setuju. Kita perlu keep moving. Nggak tahu itu arahnya benar apa enggak, itu nanti sudah. Tapi kita harus moving karena salah satu ciri hidup manusia itu adalah bergerak. Iya. Jangan Benda stop mati, gitu Pak ya. Betul, benda mati tidak bisa bergerak. Tetapi benda hidup pasti bergerak. Maka kita tidak bisa melawan natur itu. Bergerak, entah itu olahraga, entah itu cari informasi, entah itu jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan ke mall ya, hari ini nggak boleh. Maksudnya bergerak itu bukan secara fisik ya. Bergerak itu adalah make a move, begitu kan. Membuat langkah, begitu. Oh, dulu belum online, coba deh kita online. Saya nggak ngerti, yomboh cari caranya gimana, gitu kan. Cari orang yang ngerti deh, begitu kan. Sama, saya dulu juga nggak bisa live, gitu kan. Akhirnya nyoba, ya panik-panik begitu. Tapi paniknya akhirnya membuat kita tertawa juga kan. Iya. Paling tidak dengan mencoba lebih baik daripada kita tidak jalan sama sekali, Pak. Betul. Ya. Karena ada gerak di situ. Dan gerak ini loh yang membuat orang ini menjadi punya pengharapan. Betul, Pak. Betul. Yes. Begitu. Setuju, Pak.
Nah, Jadi Pak, saya kembali. mengajak ya, 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 ya. silakan, Silakan, silakan. silakan. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengkoreksi 3 hal ini tadi. Change, perubahan apa yang terjadi hari ini, kemudian tension, ketegangan Anda seperti apa, ketidakseimbangannya di mana. Boleh Dengan diulang, Pak? Sorry, tadi agak ya, terputus sedikit. oke. Oke, Change, change. perubahan apa yang terjadi, Oke, perubahan apa yang terjadi. Kedua adalah ya perubahan. tension, apa yang membuat Anda tegang. Ya, apa yang Dan yang membuat kita ketiga, tertekan? Ya? iya, yang ketiga adalah ketidakseimbangan apa yang terjadi. Betul, yes, yes. Apa Bentrokkan masalahnya itu sebenarnya satu-satu. itu? Betul. Dan Dari akhirnya sana baru. ketemunya di dalam diri. Oke, oke. Iya, Pak. Oke, menarik sekali ini, Pak. Pak, Ya, ada satu pertanyaan ini, Pak. ya, Pemimpin-pemimpin yang dulu sukses, Pak, pada saat kondisi itu normal, strategi luar biasa, mereka punya tim yang luar biasa, Pak. Tapi begitu ketemu dengan situasi pandemik ini, situasi krisis ini, Pak, yang jatuh begitu banyak juga, Pak. Yang bertahan betul, tidak banyak, Pak. Hanya beberapa persen begitu, Pak. Nah, apa betul. sih yang membedakan para leader yang sanggup bertahan dan mereka jatuhnya sebentar, Pak, tapi rebound kembali ke atas begitu, Pak. Nah, ada yang jatuh dan tidak bisa naik lagi begitu, Pak, dan menyerah gitu. Padahal dulu kita lihat semangatnya seorang leader ini begitu kuat, bagaimana dia mendidik para timnya ini, Pak, bagaimana semangatnya itu luar biasa. Tapi begitu ketemu jatuh sekali ini, Pak, dia seperti tidak mampu bangkit gitu, Pak. Apa sih yang Ya, membedakan ini, Pak? Nah, Pak, ya. ini mungkin, Pak, Hmm, waktu kita sekitar tinggal 7 menit, Pak. Pak Oke, Imam oke. mungkin punya waktu, ada beberapa pertanyaan lagi begitu sebenarnya, Pak. Oke, Mungkin oke, oke, kalau oke. selesai Oke. ini kita bisa lanjut sekitar ya paling 10-15 menit atau 20 menit paling lama gitu, Pak. Boleh ya, Pak? No problem, no problem. Oke, No oke, problem, ya. no problem, Pak. No Nah, problem. mungkin Jadi yang ini juga. karena ngomong ini bisa panjang memang. Atau gini, Yang Pak, ini yang kita membeda. off dulu, Pak. Ini kita off dulu, jadi Oh, enggak apa-apa, teman-teman enggak mungkin apa-apa. bisa. Enggak apa-apa. Cukup, Pak? Ini kan masih ada 5 menit ya. Enggak apa-apa. Kita coba Bisa. 5 menit Oke. dulu, enggak apa-apa ya. Oke. 5 sampai 7 menit. Ada sebuah buku yang namanya Adversity Quotient. Paul Stotz. Apa itu adversity quotient? Atau bahasa biasanya itu resilience. Ya. Ketahanan banting seseorang, ketahanan ujian seseorang, ketahanan seseorang. Jadi Daya tahan ya. Paul Stott ini betul daya tahan. Ini adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan. Nah, ini yang membedakan menurut Paul Stott. Salah satu yang membedakan adalah bagaimana ketika seseorang itu mengerti sebuah kesulitan dan dia bisa menghadapi, dia tahu dia jatuh, tetapi dia kemudian bisa bangkit kembali. Karena dia punya kemampuan adversity atau resilient ini. Oleh karena itu karakter resilient ini perlu dibangun kepada semua leader. Karena setiap leader pasti akan mengalami banyak tantangan. Begitu. Dan ada yang jatuh kemudian tidak bisa bangkit lagi. Bisa jadi pada saat itu dia menyerah. Bisa jadi dia mungkin hari ini jatuh, Pak Eriadi. Dia mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk bangkit. Ya, Pak. Ada orang yang butuh waktu lama untuk bangkit, ada orang yang butuh sebentar saja kemudian bangkit. Iya, betul, Nah, Pak. itu ada di dalam adversity-nya. Tinggal menunggu waktu, begitu kan. Nah, repotnya adalah ketika dia memang jatuh, terlalu lama bangkitnya. Sedangkan itu, Pak. hidup tidak bisa menunggu. Maka kita Iya. benar-benar perlu belajar untuk resilience, untuk melihat bagaimana kita bisa bangkit kembali. Nah, di dalam sana, mereka mengatakan mental apa yang diperlukan. Satu, seperti yang tadi saya sampaikan, perlu kita cari apa yang bisa kita kontrol supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Hal kecil dulu. Itu sedikit saja akhirnya memberikan sebuah pengharapan. Yes, Bayangkan kalau betul. misalkan gelap gulita, Pak Eriadi, gelap gulita begitu ya, lampu mati, sama sekali tidak ada cahaya. Apa yang kita cari? Satu titik cahaya saja itu sudah, wah, ada cahaya tuh di situ. Iya. Tetapi kalau kita cari di mana-mana nggak ada cahaya, kita mulai aduh, apa yang terjadi nih gitu kan ya? Gelapnya gulita begitu kan.
Jadi cari satu titik saja yang kecil yang menimbulkan pengharapan dan kita mulai dari sana. Yes, yes, yes. Oke Begitu. Pak, setuju Pak. Jadi Iya. itu Pak ya, paling tidak harus cari satu titik pengharapan supaya kita bisa bangkit kembali. Jangan pasrah Iya. kepada keadaan itu Pak ya. Ya Iya. mungkin mati Iya. lampu tadi gelap total ya paling tidak kita sadar dulu kita di mana begitu Pak ya. Betul. Betul. Hmm. Kita terima dulu kenyataan bahwa kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Begitu. Yes, 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 yes. Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak. Iya. Apa kita lanjut di ini Pak? Ini tinggal mungkin sekitar 2 menit, takutnya nggak cukup gitu Oh, Pak. Tapi oke, ini oke. pertanyaan Berarti, saya save dulu, ya, nanti kita ya, teman-teman mungkin bisa ikut di sesi kedua. Ini saya mungkin break sekitar 30 detik Pak untuk save-nya video ini ya. dan kita join kembali di Tanya Mentor ya teman-teman. Oke, Oke? oke. Ya, Sip, oke Pak Imam. sip. Sampai ketemu Baik, di baik. sesi 2 Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, thank you, thank Oke. you.